Bursa transfer biasanya selalu digunakan klub untuk memperkuat skuadnya. Tak ayal beberapa klub sultan kerap menggelontorkan dana banyak demi mendapatkan pemain incaran. Namun pemain yang mereka beli tak semuanya sukses. Ada juga pemain yang sudah dibeli dengan harga mahal tapi performanya masih jauh dari ekspektasi. Hal semacam itu pula yang menyebabkan klub-klub tersebut rugi besar dalam hal transfer pemain. Hal itu seperti yang diungkapkan CIES Football Observatory, sebuah lembaga penelitian yang didirikan tahun 2005 di Center International d'Etudes du Sport yang berbasis di Swiss. CIES Football Observatory mengkhususkan diri dalam menganalisa statistik sepak bola, khususnya di bidang demografi, nilai transfer, dan kinerja klub. Baru-baru ini, mereka merilis daftar klub paling merugi di bursa transfer selama 10 tahun terakhir. Siapa saja klub-klub tersebut? Sebuah studi dari CIES Football Observatory menempatkan Manchester United di urutan pertama sebagai klub paling merugi selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Kerugian setan merah bahkan mencapai 1.075 miliar euro. Laporan itu juga mengungkap bahwa sejak 2012, MU telah menghabiskan setidaknya 1,5 miliar euro untuk mendatangkan pemain. Sedangkan uang yang didapat MU hanya 470 juta euro. Paul Pogba jadi pemain termahal yang pernah didatangkan Manchester United. Meski ia sejatinya produk asli Akademi Setan Merah. Namun pada tahun 2012, Pogba dilepas ke Juventus dengan status bebas transfer. Lucunya, MU menebusnya kembali dengan mahar mencapai 89,5 juta pound sterling. Pemain mahal yang gagal milik United juga tak sedikit. Contohnya Anthony Martial yang dibeli dengan biaya sekitar 700 miliar rupiah pada tahun 2015 dan Donny van de Beek dengan biaya 779,5 miliar rupiah pada tahun 2020 kemarin. Kini mereka hanya dipinjamkan ke Sevilla dan Everton. Apesnya lagi, hal tersebut diperparah dengan performa MU yang angin-anginan selama 10 tahun terakhir. Praktis, sejak kepergian Sir Alex Ferguson dari kursi kepelatihan pada 2013, MU belum pernah sekalipun kembali meraih gelar juara Liga Inggris. Sementara itu di urutan kedua ada rival sekota Manchester United, Manchester City. Menurut statistik 10 tahun terakhir, City telah menanggung kerugian sebesar 984 juta euro. Manchester City memang lebih boros dari United. Tercatat selama 10 tahun terakhir, City mengeluarkan dana untuk membeli pemain sekitar 1,6 miliar euro. Namun, City hanya memperoleh pemasukan dari penjualan pemain sebesar 715 juta euro. Pengeluaran terbesar Manchester City terjadi kala mereka mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa. Kala itu City harus merogoh kocek sedalam 100 juta pound sterling. Dengan harga yang cukup fantastis, beberapa pihak sedikit meragukan kualitas Grealish. Terlebih hingga saat ini ia baru mencetak 2 gol saja bagi City. Pengeluaran besar lainnya kala mendatangkan beberapa pemain belakang seperti Ruben Dias, Joao Cancelo, serta Aymeric Laporte dengan biaya masing-masing sekitar 1,1 triliun rupiah. Beda dengan United, meski menanggung kerugian yang cukup besar, investasi besar-besaran mereka juga diiringi dengan prestasi. Selama 10 tahun terakhir, mereka telah memenangi 15 trofi termasuk Liga Inggris. Urutan ketiga ada PSG. Menurut analisa CIES Football Observatory, selama 10 tahun terakhir PSG telah mengalami kerugian dalam hal transfer pemain sebesar 941 juta euro. Dalam kurun waktu sedekade, PSG sudah membelanjakan uangnya tak kurang dari 1,4 miliar euro. Namun, PSG hanya menghasilkan 8,2 triliun rupiah dari penjualan pemain mereka.
Pengeluaran terbesar PSG tentu datang dari mega bintang mereka, Neymar. Pada 2017, PSG mendatangkan pemain Brazil tersebut dari Barcelona dengan biaya transfer hingga 3,8 triliun rupiah. Biaya transfer tersebut menjadikannya pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola. Pengeluaran besar lainnya terjadi kala PSG mendatangkan Kylian Mbappe dari AS Monaco dengan biaya sekitar 2,5 triliun rupiah dan Achraf Hakimi dari Inter Milan dengan biaya mencapai 1,1 triliun rupiah. PSG sering mengalami kerugian soal transfer pemain karena mereka kerap menjual rugi pemain-pemain mereka. Misalnya Edinson Cavani yang mereka beli dari Napoli dengan harga 1,12 triliun rupiah, namun hanya dilepas secara gratis ke Manchester United. Di urutan keempat ada klub Liga Spanyol Barcelona. Krisis finansial yang melanda Barcelona cukup parah. Meski sempat mendapat pemasukan yang sangat fantastis kala berhasil menjual Neymar ke PSG, tapi masih belum bisa menghindarkan Barca untuk masuk daftar 5 klub paling merugi. Menurut data statistik dalam kurun 10 tahun terakhir, Barcelona sudah mengalami kerugian sebesar 650 juta euro. Barcelona sejatinya terkenal sebagai klub yang jarang membeli pemain. Mereka lebih mengandalkan pembinaan usia muda. Tak jarang mereka mempromosikan pemain akademi ke skuad utama. Contoh paling suksesnya tentu Lionel Messi. Musim ini pun mereka tetap berpegang teguh dengan pendirian klub yang selalu mempromosikan pemain-pemain akademi ke skuad utama. Nama-nama seperti Pedri, Gavi, dan Riqui Puig pun muncul. Namun beberapa tahun terakhir Barcelona cukup apes karena membeli beberapa pemain dengan harga mahal, tapi hasilnya zonk. Contohnya Philippe Coutinho dibeli dengan harga 2,3 triliun rupiah dan Ousmane Dembele yang dibeli dari Borussia Dortmund dengan bandrol mencapai 2,4 triliun rupiah. Ketika di Barcelona, Coutinho tak menunjukkan sihirnya seperti yang ia lakukan kala berseragam Liverpool dan akhirnya harus pindah ke Aston Villa. Sedangkan Ousmane Dembele berstatus sebagai pembelian termahal sepanjang sejarah Barcelona. Ia memang beberapa kali meraih trofi bersama Barca, namun Dembele malah lebih sering menghabiskan waktu di rumah sakit lantaran cedera. Hal itu menyebabkan Dembele harus kehilangan banyak laga bersama Barca. Di urutan kelima ada klub London Utara, Arsenal. Meski musim ini Arsenal banyak melepas pemainnya, namun menurut data CIES Football Observatory, dalam 10 tahun terakhir, Arsenal sudah menanggung kerugian 583 juta euro. Arsenal sudah menghabiskan setidaknya 1,029 miliar euro dan pemasukan klub dari penjualan pemain hanya 7,3 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan lebih kecil dari pemasukan Manchester United dalam 10 tahun terakhir. Salah satu kerugian yang cukup terasa baru terjadi kemarin ketika Arsenal melepas sang bomber Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona secara gratis. Padahal Arsenal mendatangkan Aubameyang dari Dortmund pada awal tahun 2018 dengan harga 1,1 triliun rupiah.